Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Saya terpaksa membuat bagian yang ketujuh ini karena ada yang penting sekali yang harus kita lihat. Orang mempermasalahkan mengapa kita begitu yakin kita kalau mati masuk surga. Kemah kita dibangun yang sudah dibongkar di dunia ini, maka kita akan mendapatkan bangunan yang ada di surga. Mari coba kita lihat dari seluruh ayat yang kita lihat seperti ini. Ada hal-hal yang membuat kita diyakinkan bahwa Tuhan menyediakan semuanya indah bagi kita. Saudara yang terkasih, kita coba lihat pada ayat yang pertama. Dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah kami, tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan. Otomatis kita sadar bahwa Allah menyediakan untuk kita. Bahkan bukan itu aja, dikatakan bahwa tempat kediaman, building in heaven, ya artinya apa? Bangunan yang ada di sorga. Dan dikatakan we have, ya bagi kita. Artinya apa? Artinya itu menjadi kepemilikan kita. Luar biasa. Ketika bangunan itu kita bangun dengan kita percaya kepada Yesus, dan apa yang terjadi? Langsung bangunan itu dikerjakan di sorga dan atas nama kita. Karena apa? Itu milik kita yang ada di sana. Ya, Tuhan katakan bahwa kita di sini sebagai hanya warga negara kita bukan warga negara dunia ini, kita warga negara kerajaan sorga. Ya. Kemudian kalau kita lihat pada ayat yang ketiga, sebab dengan demikian kita berpakaian. Mengapa meyakinkan kita kata ini? Karena kata ini adalah to put on. Allah yang memakaikan kita pakaian. Ketika Adam jatuh dalam dosa, Tuhan membuat kulit, pakaian dari kulit binatang. Ada darah yang tercurah. Ketika dia mati bagi kita, dia memberikan hidupnya bagi kita, dia mengenakan kita pakaian keselamatan itu. Ya, sehingga apa? Kita ini pasti kedapatan berpakaian. Ya. Nah, supaya kita tidak telanjang. Itu yang ketiga. Kalau kita lihat pada ayatnya yang keempat, dikatakan dalam kondisi di dunia ini ketika kita mau mengenakan pakaian surgawi itu, tapi apa? Kita masih pegang yang lama ada dalam diri kita. Sehingga sebenarnya di dalam proses kita, dalam kehidupan kita pada saat ini, itu sedang menuju kepada pakaian surgawi itu. Dimana pakaian yang baru itu, pakaian surgawi yang sudah kita diberikan, jubah Kristus, itu lama-lama akan menelan atau consume. Dia memakan habis pakaian yang lama. Supaya apa? Kemuliaan Kristus itu nyata. Hidup seperti Kristus itu nyata dalam kehidupan kita. Karena apa? Pakaian yang lama sudah ditelan oleh pakaian yang baru. Ya. Kemudian pada ayat yang kelima dikatakan, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan. Kata mempersiapkan ini artinya apa? Dari awal dia sudah memilih kita, sampai dengan dia menjaga iman kita, selalu ada dalam dia, sampai dengan kita mati dan sampai dengan kita ada ke surga. Dia sudah mempersiapkan semua, dan itu Allah yang mempersiapkan. Ya, kemudian dia mengaruniakan kepada kita Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, yang masuk dalam hidup kita. Itu sudah menjadi apa? Sebuah jaminan. Karena Roh Kudus menjadi jaminan kita. Kata jaminan ini artinya apa? Saya sudah bayar harga, di mana harga itu sudah lunas, dan kita pasti akan menikmati kerajaan surga yang dia sediakan bagi kita. Tidak mungkin tidak, karena ada jaminannya. Ya, dari pembacaan 5 ayat ini kita melihat bagaimana luar biasanya Tuhan yang mengaruniakan keselamatan surga itu bagi kita. Nah, kalau kita baca satu ayat lagi di dalam pertama Petrus 3 ayat 4 dikatakan, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan hiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Nah, dalam hal ini mau dikatakan begini, kita punya pakaian yang baru, kemudian ada pakaian yang lama, yang nanti yang baru itu akan terus-menerus mengkonsum, mengambil pakaian yang lama. Hidup baru yang masuk dalam hidup kita tuh lama-lama akan membuat hidup yang lama kita merosot atau
tidak lagi berkuasa atas kita, karena kita sudah punya hidup yang baru. Nah, itu mau mengarah kita untuk makin hari membangun akan manusia roh kita, spiritual being kita, dimana itulah merupakan perhiasan yang Allah inginkan dan itu sangat berharga. Jadi ketika kita di dunia ini pun Tuhan sudah merancangkan bagaimana nantinya kita di sorga. Nah, itu menjadi jaminan kita bahwa Tuhan akan membawa kita dan memastikan tempat kita di sorga. Itu yang membuat keyakinan kita orang Kristen untuk betul-betul yakin ada sebuah hal yang dikerjakan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Dan itulah yang sangat berharga di mata Tuhan. Poluteles artinya apa? Sangat-sangat precious, sangat-sangat berharga untuk Tuhan. Sehingga itulah yang membuat kita akan bersama-sama dengan Dia di sorga kelak. Saya mau perlihatkan kita sebuah film, yaitu One Night with the King, ya, dimana ini Esther dipersiapkan untuk menjadi permaisuri. Satu waktu mereka disuruh masuk di dalam harta perbendaharaan kerajaan. Kamu pilih semua perhiasan. Ketika giliranmu dengan raja, kamu harus pilih sesuatu yang berharga, yang bisa menarik hati raja. Supaya apa? Supaya kamu dipilih untuk jadi ratu. Namanya wanita dengan perhiasan, mereka memilih dengan luar biasa. Yang aneh adalah ketika Esther, ya, dikatakan seperti ini, kamu hanya berdiri dan tidak terkesan dengan perhiasan begitu banyak. Dibilang bagaimana memilih salah satu ketika tidak tahu apa yang raja inginkan. Dan dia minta seorang pengawal raja ini untuk bisa mengajarinya apa yang raja inginkan. Dan dia memberikan sebuah batu permata yang begitu indah, yang sederhana. Ya. Nah, ini yang akan dibawa Esther untuk masuk ketika dipanggil raja. Dan ini yang membuat hati raja luluh dan akhirnya apa? Terjadi hal yang luar biasa. Esther diangkat menjadi ratu kerajaan Persia pada saat itu. Jadi ini mau bercerita gimana? Kita harus mempersiapkan diri kita untuk mempelai kita nantinya di sorga. Itu apa? Kita persiapkan, kita bangun diri kita dengan begitu indah sebagai persembahan. Dan itu yang Tuhan tunggu, yang Tuhan inginkan, yang sangat berharga bagi Tuhan. Ya. Saya berharap ini memberikan kita gambaran untuk apa? Memacu diri kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Melalui apa? Perhiasan yang sangat Tuhan inginkan adalah manusia batinnya kita yang semakin hari semakin serupa dengan gambar Kristus anaknya. Dan ketika itu terjadi, kita sudah masuk dengan segala yang kita bisa miliki di surga kelak. Saya berharap ini memberikan suatu pemahaman untuk kita, untuk mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya bagi Tuhan yang menghendaki anak-anaknya untuk bersama dengan Dia kelak. Saya berharap ini memberkati dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.